telah menemui kalian bulan yang sangat penuh berkah. Allah wajibkan kita berpuasa. Tutahu fihi abwab sama. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradas syayatin. Setan-setan durhaka dibunuh. Pendengar setia muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah bulan yang sangat berkah. Tentu Allah wajibkan kita untuk berpuasa sesuai dengan hadis Rasulullah yang saya ucapkan tadi. Dan ini dikuatkan dengan dalil Al-Quran yang insya Allah kita hafal semuanya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kita semua untuk berpuasa sebagaimana ini telah diwajibkan sebelumnya agar kita mendapatkan ketakwaan. Pendengar Bos FM yang dirahmati Allah, kita diperintahkan berpuasa, wajib kita berpuasa. Karena ini untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik. Dan hendaknya kita bergembira karena yang datang ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan manusia. Kita di rumah mau kedatangan tamu yang sangat dihormati. Contoh, kita mau kedatangan wali kota, ibu wali kota. Tentu kita sangat senang. Apa yang kita persiapkan? Tentu yang kita persiapkan, kita membersih-bersih rumah kita. Kita sapu halaman kita pel rumah kita sebaik mungkin bersih. Kenapa? Karena tamu istimewa mau datang, kita nggak mau malu. Dan hendaknya kita juga seperti itu dalam menyambut Ramadan. Hendaklah kita bergembira. Kita membersihkan diri kita yang penuh dengan banyak dosa. Hendaklah kita sambut dengan yang baik. Terkadang kita salah mengartikan bulan Ramadan. Kita tahu fadilah-fadilah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, pahala yang dilipat gandakan. Kita tahu itu semua. Tapi sebagian kita menyepelekan hal itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ragiman anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salama qabla ighfarlah." Celakalah orang. Bayangin, Rasulullah berstatement celakalah orang yang di bulan Ramadan, setelah habis bulan Ramadan, dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Bulan yang penuh dengan ampunan ini, dia nggak ikut bersama kita berpuasa. Walaupun dia berpuasa, dia sia-siakan. Lisannya belum terjaga, dia nggak ikut berjamaah sholat dengan kita. Inilah yang sangat dirugikan. Inilah yang sangat dirugikan. Sehingga Allah belum mengampunkan dosa-dosanya di bulan Ramadan. Para pendengar Bos FM yang dirahmati Allah, tentu dengan menyambut Ramadan ini Allah panggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa hai orang-orang yang beriman? Karena orang yang berimanlah yang mau melakukan itu. Walaupun sekecil apapun imannya, dia tetap akan mengikuti. Kita lihat di masjid-masjid kita, kalau awal-awal di bulan Ramadan itu, ya, orang yang nggak pernah sholat ke masjid datang dia. Orang yang nggak pernah nampak di masjid sekalipun ketika awal bulan Ramadan hadir dia. Karena terpanggil hatinya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah nggak pandang dia itu seorang apa. Allah nggak pandang dia itu pemaku, pencuri, penjudi, enggak.
Karena Allah panggil hai orang-orang beriman, bukan hai manusia, bukan hai penjudi, bukan hai pemabuk. Jadi Ramadan ini memiliki nilai yang sangat tinggi, dan itu harus kita ketahui sebenarnya. Baik para pendengar Posebem yang dirahmati Allah, kita lihat misalkan ada seekor kambing, lalu kita beri tawaran kambing itu. Yang pertama rumput, di tangan kanan kita rumput dan di tangan kiri kita berlian. Mana yang akan dia pilih? Tentu si kambing ini akan memilih rumput. Kenapa? Karena dia tidak tahu nilainya berlian itu. Andai kata ia tahu, maka ia akan pilih berlian dan ia akan jual dan beli rumput. Kalau dengan itu bisa satu kota ini rumput semua, ya kan? Tapi ia nggak pilih itu. Kenapa? Karena ia hanya tahu mengenyangkan perutnya saja. Itulah yang diketahui oleh kambing. Itu yang membuat perutnya kenyang. Jadi janganlah kita hidup di dunia ini hanya memikirkan perut kita. Terkadang kita sibuk dengan dunia kita sehingga kita lupa. Dalam menyambut bulan Ramadan ini, tadi sudah dikatakan harus gembira. Namun ada saja yang mengeluh. Kenapa? Karena masalah perut juga. Terkadang dia mengeluh bahwa di bulan Ramadan ini bisnisnya tidak lancar, penjualannya berkurang. Ada aja yang menghantuinya sehingga ia tidak semangat datangnya bulan Ramadan ini. Nauzubillah. Pendengar setia Posebem yang dirahmati Allah, apa saja yang harus kita langkah-langkah kita agar kita puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar penyambutan Ramadan ini tidak yang menjadi yang sia-sia. Karena sebagian masyarakat kita dalam menyambut Ramadan masih ada hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. Kita tahu tradisi-tradisi kita, seperti orang tua kita, kadang anak-anaknya sebelum Ramadan kita masih tahu mandi pangir misalnya kan, itu menjadi tradisi kita, silahkan. Namun nggak perlulah mandi pangir itu harus di bulan Ramadan saja. Mau Ramadan, mau Lebaran juga oke, mau bulan Syaban ya silakan, nggak ada yang terkhusus. Kita orang tua dulu kan, kalau nggak mandi pangir nggak sah puasa kita. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Bagi masyarakat lain yang mau ziarah kubur silahkan. Cuma dalam niat kita jangan pernah ada niat bahwa ziarah kubur itu dalam penyambutan bulan Ramadan. Mungkin waktu kita terbatas, kita nggak sempat ziarah. Mungkin hanya waktu kita di bulan menyambut bulan Ramadan ini kita bisa ziarah kepada orang tua kita, maka itu silahkan. Tapi jangan pernah niatkan ziarah itu khusus untuk Ramadan, karena ziarah itu sekapan pun terserah kita, mau kapan pun boleh. Baik pendengar Adi Posebem yang dirahmati Allah, yang pertama adalah mari lakukan niat kita ikhlas untuk menjalankan bulan Ramadan ini. Karena masalah niat ini dari dalam hati. Kalau hati kita bermasalah, tidak ikhlas dengan bulan Ramadan, maka amalan ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat ibadah kita diterima adalah keikhlasan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqal, aku pernah mendengar kata Abu Hurairah, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajul istushhid, bahwa manusia yang pertama kali didatangkan di hari kiamat itu adalah orang yang mati syahid. Fatiha bihi farafahu farafaha, didatangkannya nikmat yang dia tahu nikmat itu. Qal, lalu berkata, fama amilta fiha, Allah berkata kepadanya,
Apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia mengatakan, qata'tu fika hatta tusyir. Aku melakukan amal nikmat ini dengan berperang, berjihad sehingga aku mati syahid ya Allah. Allah mengatakan, qad kadzabta, dusta. Walakinnaka fa'tal la in yuqal jari. Engkau itu berperang bukan hanya untuk jadi syahid, mati syahid, tetapi hendak dikatakan pahlawan. Jadi ini masalah tentang hati. Orang syahid, mati syahid, kita tahu yang namanya mati syahid itu mati di jalan Allah. Di jalan Allah pasti surga jaminannya. Namun orang ini masuk neraka. Kenapa? Karena masalah hatinya, niatnya tidak ikhlas. Dia mengharapkan kematian itu agar dikatakan pahlawan. Maka Allah katakan, kadzabta dusta. Engkau dikatakan biar jadi pahlawan. Wa qad qil, dan engkau sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Lalu dia diseret ke dalam api neraka. Jadi para pendengar muslim yang dirahmati Allah, datangnya bulan Ramadan haruslah kita ikhlas. Haruslah kita tenangkan hati kita, bersihkan hati kita. Karena masalah hati ini gak ada yang orang yang tahu. Kalau luka di jasad kita, orang akan mengetahui. Namun kalau ada luka di hati kita, orang tak tahu. Jika ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang kikir, orang-orang yang gak suka dengan orang lain, itu Allah tahu di dalam hati kita. Baik para pendengar muslim yang dirahmati Allah, Allah katakan, innallaha la yanzuru suwarikum a'malakum. Allah itu enggak lihat rupa kita dan harta-harta kita. Walakin yanzuru a'malakum, tetapi Allah itu melihat amal kita wa qulubikum, yaitu dengan hati kita. Allah itu lihat hati kita. Apakah hati kita bermasalah, apakah tidak. Allah enggak pandang rupa kita yang tampan, jabatan kita yang tinggi, enggak, tetapi amal kita. Allah itu pandang kita itu semua sama. Si kaya dengan si miskin sama di mata Allah. Si dermawan dan yang kikir juga sama. Tapi yang membuat perbedaan adalah amalnya. Siapa yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pendengar Radio Bus FM yang dirahmati Allah. Ketika kita berpuasa, maka kita harus tahu hukum-hukum dalam berpuasa. Karena jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang sia-sia. Karena ada orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Rasulullah katakan, Rabba sa'ibi uzu'au min sa'iman siyabihi ju'wan atos. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena lisannya belum terjaga, masih sibuk mengunjing orang lain di bulan Ramadan, masih sibuk dengan urusan orang lain, masih sibuk memfitnah orang. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhonn sesungguhnya buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan jelek-jelekan orang. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus tahu hukum-hukumnya. Apa yang membatalkan puasa kita, apa yang bisa membuat puasa kita sia-sia, apa yang bisa membuat kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Tadi sudah kita katakan bahwa Ramadan itu memiliki sisi lain, yang mana Rasulullah mengatakan, rogiman anfu rajulin dakhala Ramadan summa sabaqal qabla yughfarlah. Rugi orang yang berpuasa. Jangan sampai Ramadan ini yang kita tahu bulan penuh ampunan sehingga menjadi bumerang bagi kita. Kita nggak dapat apa-apa. Pendengar radio saya yang dirahmati Allah. Puasa ini
mengajarkan kita menjadi disiplin, yang mana makan kita ketika di bulan yang lain itu tidak teratur, yang mana sebelum Ramadan tiba kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, bahkan ada yang lebih. Bahkan kita ada yang makan banyak, cemilan yang banyak, sesuka hati kita bebas. Namun di bulan Ramadan ini kita diajarkan disiplin, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dulunya di bulan-bulan yang lain kita makan nasi goreng, mie goreng itu halal, namun di bulan Ramadan Allah haramkan itu pada waktu siang. Allah atur makan kita, mulai menahan diri kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Agar kita disiplin. Kalau kita disiplin, maka itu menjadi baik untuk kita. Pendengar radio Bos FM yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yang pahalanya dari Allah langsung. Kita tahu bahwa ada amalan-amalan, ibadah-ibadah lain itu kita sudah tahu berapa pahalanya. Contoh, sholat pahalanya 10, sedekah kali 7. Ada nominal-nominal. Namun Ramadan ini Allah sendiri yang akan menentukan pahalanya. Baik, para pendengar radio yang dirahmati Allah, puasa ini sangat istimewa, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan-amalan ibadah yang lainnya kita bisa menilai sendiri. Bahkan di puasa kita ini bisa berpura-pura. Kalau amal ibadah lain nggak bisa kita berpura-pura. Contoh kita sholat, mau berpura-pura, menghadap kemana kita? Contoh kita zakat, mau berpura-pura, pakai apa kita bayarnya kalau berpura-pura? Namun puasa di sini bisa berpura-pura. Karena puasa ini yang tahu dirinya adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk kamar, makan 2 piring, keluar pura-pura lemas, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mengeluh dia, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, inilah keunikan dari puasa ini. Kita diatur menjadi disiplin. Lihat kendaraan-kendaraan ketika di jalan. Kenapa bisa terjadi macet? Karena tidak disiplin. Ada yang mengebut, ada yang lampu merah masih maju, ada yang kendaraan mengangkat sewa asal berhenti aja, sehingga terjadi kemacetan. Coba kalau disiplin, tentu pasti lancar, penuh dengan kesabaran. Begitu juga dengan Ramadan. Jadi hendaklah kita bersabar di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini yang kita gapai adalah ketakwaan. Rasa kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bukti kita bahwa kita taat kepada Allah. Terkadang di dalam puasa ini banyak orang-orang yang tidak berpuasa malah lebih getol dari kita, ya kan? Nanti sudah mau lebaran 1 pekan sebelum lebaran dia udah buat status, ya Allah kok cepat sekali ya puasa mau berakhir. Apa dia cepat? Dia gak puasa. Yang merasa lama itu kita yang berpuasa, ya kan? Yang gak berpuasa malah getol dia. Maka nanti mau lebaran jam 4 pagi sudah mandi, mau takbiran sambil nangis-nangis. Jadi sebenarnya mau lebaran itu khusus untuk orang yang berpuasa. Rasulullah katakan nisa'in farhatan, farhatu inda fitri wa farhatu inda liqa'i rabbi. Ada 2 kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama fitri, Idul Fitri atau berbuka. Jadi kata futur itu kembali makan. Nikmat kita yang berpuasa ini, ketika Allahu Akbar azan maghrib itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ramadan ini ujiannya luar biasa pada siang hari, ya kan? Baru hanya jam 10
kita udah terasa haus sekali. Ibu-ibu yang mau cuci piring lihat sunlight aja udah seperti Jus melon. filmnya, seperti seperti minuman. Lihat kurmanya, lihat kecoa udah seperti kurma, ya kan? Wah ini enak juga ini. Dan ujiannya luar biasa di bulan Ramadan ini. Jadi ketika maghrib itu, bahkan mungkin ada saja yang mungkin penggemar radio Bos FM yang udah puasa ini, nanti jangan pula waktu masih jam 4 request ajan maghrib. Apa bedanya ajan maghrib dengan ajan asar? Sama aja, ya kan? Wah, udah haus kali nih coba request, Pak boleh request ajan maghrib katanya, mau buka di luar. Nah, kan udah nggak tahan. Nah itulah uniknya di bulan Ramadan, ada kegembiraan kita ketika azan maghrib, minum yang ingin mau minum banyak saking hausnya, tapi ketika azan minum satu teguk kenyang dia. Ini kan luar biasa diaturnya organ tubuh kita ini, ya kan? Baru satu teguk udah kenyang, padahal rencananya tadi jam 1 kalau mau buka balas dendam dia, mau semua dia makan. Tapi gitu berbuka hanya minum satu teguk, 2 teguk sudah kenyang. Nah begitu juga nanti pas malam, laparnya hilang, makannya cuma sedikit. Nah inilah sungguh luar biasanya Ramadan, ada kenikmatan. Yang kedua yaitu, sebelumnya tadi berbuka puasa, lalu Idul Fitri. Yang kita tahu kita diberi hari raya, ini kita harus bergembira. Idul Fitri maksudnya adalah kembali kita makan, udah selesai kita berpuasa. Ini adalah kegembiraan yang sangat luar biasa yang dialami orang berpuasa. Namun kalau tidak puasa, bagaimana ia menikmati hari raya Idul Fitri itu? Terkadang saya juga nggak mengerti kenapa dia bisa bergembira. Lalu yang kedua, kenikmatan itu adalah bertemu dengan Rabbnya, penciptanya. Bayangin, Allah yang menciptakan kita, tentu kita ingin bertemu dengannya. Karena kita pengen juga bagaimana Allah itu. Tapi Allah akan menunjukkan wujudnya tanpa ada halangan bagi orang yang berpuasa. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, maka jadikan puasa ini puasa yang terakhir bagi kita. Ya. Terkadang kita lihat puasa-puasa lalu, kita berteman dengan si fulan, puasa tahun ini teman kita sudah nggak ada. Jadi agar kita berpuasa itu khusus, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Fokuskan diri kita bahwa inilah Ramadan terakhir kita nggak akan bertemu Ramadan tahun depan. Alangkah bahagianya ketika Ramadan amalan-amalan kita diterima, lalu Allah panggil kita. Inilah impian kita semua. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan dosa kita diampuni, dalam keadaan pahala-pahala kita dilipat gandakan. Karena gak ada yang tahu batas usia kita. Gak ada yang menjamin apakah kita nanti hari ini atau 1 jam ke depan, gak ada jaminan bahwa kita masih hidup. Baik, Bapak Ibu pendengar radio Bos FM yang dirahmati Allah, terkadang kalau kita di rumah sakit, ada seorang dokter memvonis seseorang bahwa si fulan anak ibu mungkin 1 bulan lagi meninggal. Apa yang ibu rasa? Ataupun kita pribadi kita divonis bahwa 1 pekan lagi kita akan meninggal. Tentu kita akan berbuat baik, sedekah. Ketika ada orang menggunjing kita ikhlaskan aja, karena 1 pekan lagi kita udah mati. Itu vonis dokter. Lalu Allah itu vonis kita setiap hari. Gak tahu mau hari ini, mau detik ini, gak tahu. Tapi kita masih ada lalai dengan kehidupan ini. Baik, yang terakhir
Jadikan Ramadan ini memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas amal ibadah kita, yang mana dulu ibadah kita ini sering bolong-bolong, yang mana kita tidak sholat subuh, sholat zuhur, tidak sholat asar, sholat maghrib, selang-seling. Maka ini diperbaiki. Mau sampai ke kapan lagi kita berbuat seperti itu? Mau sampai lagi kita merubah diri kita? Allah tidak akan merubah diri kita sebelum kita sendiri yang merubahnya. Hidayah itu bukan menunggu datangnya dari Allah, tapi hidayah itu kita yang kejar, kita yang cari, kita yang berusaha. Kalau kita mengharapkan hidayah itu datang, bukan hidayah namanya, tapi hadiah, ya kan? Ya. Jadi mari kita fokuskan diri kita, perbaikin amal ibadah kita. Jadikan ini kesempatan untuk bertaubat, menjadikan pribadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Jadikan puasa Ramadan ini puasa yang terbaik. Mungkin memang ada cobaan-cobaan lain-lainnya, ya kan? Karena kita nanti akan tarawih bersama imam. Belum nanti di Ramadan terakhir ada malam Lailatul Qadar. Begitu mendapat malam Lailatul Qadar ada ujian. Apa ujiannya? Ramayana diskon 70%, ya kan? Jadi kita ke sana nggak jadi ke masjid, masjidnya kosong, berburu ke Ramayana. Nah, ini adalah cobaan-cobaan bagi kita, tapi semoga kita amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan selamat berpuasa bagi yang sudah melakukannya, dan selamat kepada kita semua bahwa ini adalah hari gembira bagi kita. Saya sudahin, saya mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan, kata-kata yang menyinggung perasaan para pendengar Bos FM yang dirahmati Allah, saya mohon maaf. Saya sudahin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ewandi Putra Harahap, SPDI MPD. Dan untuk Bos Mania, kita masih undang kamu untuk pergunakan line telepon, WhatsApp-nya juga silakan di 081262462929. Boleh tanya-tanya seputar Ramadan atau mungkin ada amalan lain yang ingin ditanyakan, boleh ya. Silakan di 081262462929. Boleh via telepon, WhatsApp, chat WA juga. Kita tunggu telepon kamu dan juga interaktifnya sampai ke jam 6 sore nanti. Ustadz, ada yang nanya ini. Hah? Ada yang nanya. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan?